Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah di kelas 8, bagaimana kabarmu? Tentunya kamu dalam keadaan sehat, dan tentunya salam sehat, tetap semangat walau kita masih belajar jarak jauh dan belum PTM tatap muka. Namun demikian, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali hari ini. Lihat di halaman 20 di bab kedua tentang judul besarnya bernyanyi lagu daerah dan memainkan alat tradisional. Jadi bernyanyi lagu daerah dan memainkan alat tradisional. Kita buka halaman ke-20. Di situ ada judul pengertian dan fungsi musik tradisional. Nah, pengertian musik tradisional itu apa, anak-anakku sekalian? Pengertian dari musik tradisional secara etimologis atau asal usul kata. Istilah musik ini, musik tradisi ini berasal dari daerah kata mausike atau tradisio atau musike, diambil dari nama Yunani mausikos, yang maksudnya adalah dewa keindahan, seni dan ilmu pengetahuan. Sedangkan tradisio digunakan untuk menyebutkan kebiasaan sehari-hari masyarakat yang terwariskan secara turun-menurun. Jadi musik tradisional itu adalah musik yang berarti sifat atau sikap yang dipegang teguh ya pada kebiasaan turun-temurun. Nah, musik tradisional ini, anak-anakku sekalian, secara umum kita sudah mengerti adalah sebagai seni budaya yang sejak lama turun-temurun yang telah hidup berkembang di daerah tertentu. Misalnya musik tradisi tidak berarti juga mencerminkan kekolotan, mencerminkan kuno atau ketinggalan zaman, tetapi musik ini adalah bersifat khas dan mencempirkan kebudayaan serta etnis masyarakat tertentu. Jadi secara umum kita bisa ambil kesimpulan musik daerah itu adalah musik yang terlahir berkembang di satu daerah yang diwariskan secara turun-temurun sebagai sebuah kekayaan kebudayaan daerah tersebut. Itulah musik daerah ya. Kemudian musik tradisional, ciri khas musik tradisional ini terletak pada fungsinya, bukan hanya sekedar keindahan syair dan lain sebagainya, tapi terletak pada fungsinya. Fungsi musik tradisional ini menunjukkan apa? Kedudukan dan perannya pada daerah tertentu. Musik tradisional juga berarti peran dalam tradisi masyarakat sehari-hari. Ya, bagi masyarakat Indonesia secara umum ada beberapa fungsi daripada musik tradisional. Pertama, apa fungsinya? Musik tradisional secara umum pertama sebagai sarana. Sarana apa? Upacara adat atau bahasanya ritual. Jadi sarannya acara-acara ritual atau upacara-upacara adat. Nah, upacara-upacara adat di Indonesia ini selalu melibatkan musik tradisi. Coba kamu perhatikan di daerah Bali, di daerah Jawa, di daerah Kalimantan, di daerah Papua, itu selalu ada musik-musik yang terlibat dari upacara-upacara adat, dan itu selalu dilibatkan ya. Apabila kedudukan musik merupakan bagian pokok dan bahkan ini inti upacara adat, maka disebut musik tradisi.
Misalnya ada acara penyembuhan terhadap orang sakit di Kalimantan pada suku Dayak, itu menggunakan alat musik. Nah itu kalau itu menjadi sebuah sesuatu yang pokok, maka itulah musik tradisi. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, kehadiran musik tradisi dalam upacara adat ini bersifat apa? Mutlak. Mutlak itu bahasa kampungnya kudu, atau bahasa kerennya wajib ada. Kalau sayur nggak ada musik daerahnya seperti sayur tanpa garam, jadi harus ada gitu kan. Misalnya acara ruatan melakukan pentas wayang kulit, ya itu intinya itu gitu ya. Nah, dan karenanya contohnya misalnya sekarang mengumandangkan gending-gending kuda untuk perangkat gamelan Ki Guntur Madu pada perayaan sekaten di Kesultanan Yogyakarta. Kalau kamu ke Keraton Jogja, biasanya untuk menyambut sekatenan Muharraman ya, itu dimainkan musik-musik gamelan terus-menerus sepanjang hari gitu untuk menyambut upacara itu ya. Kemudian yang kedua, sebagai pengiring tarian, musik daerah atau tradisi sebagai pengiring tarian. Misalnya pada musik penyambutan di daerah Jawa atau musik penyambutan di daerah Kalimantan dan lain sebagainya, atau Papua dan lain sebagainya, itu musik sebagai pengiringan tarian. Kemudian bisa juga sebagai sarana hiburan ya, ketika masyarakat dulu dalam keadaan letih bekerja seharian di bawah sinar rembulan, kemudian di malam yang penuh dengan remang-remang lampu lampu obor, mereka memainkan alat musik. Jadi bukan hanya sebagai ritual, bukan hanya sebagai sarana upacara, juga sebagai sarana hiburan ya. Kemudian juga sebagai sarana komunikasi pada masyarakat. Misalnya zaman dulu di Indonesia, di Nusantara, bunyi-bunyian itu mempunyai fungsi sebagai tanda pemberitahuan. Misalnya pemberitahuan ada bencana, atau misalnya pemberitahuan tentang pengumuman ya, melalui misalnya kentongan, atau misalnya beduk atau lonceng dan sebagainya. Nah itu merupakan pertanda bahwa misalnya dengan dibunyikan tersebut bertahu bahwa lingkungan dalam keadaan bahaya. Jadi sarana komunikasi ya. Kalau sekarang kan komunikasinya sudah menggunakan era digital. Namun demikian simbol-simbol seperti itu di beberapa daerah tidak ditinggalkan. Nah, dari berbagai macam alat-alat bunyi secara umum dimaksudkan untuk apa? Sekali lagi, untuk menyebar pemberitahuan sebagai sarana komunikasi tadi. Misalnya peristiwa kematian ya, dulu mempergunakan alat musik. Kalau sekarang biasanya menggunakan sarana WA atau minimal pengeras suara di masjid-masjid musola, atau pemberitahuan pencurian ya, atau pemberitahuan keadaan misalnya darurat, siaga, aman dan sebagainya, itu ada kode-kode tertentu ya. Kemudian yang kelima, anak-anakku sekalian, sarana pengungkapan diri. Apa yang dimaksud dengan sarana pengungkapan diri? Menciptakan atau memainkan musik bagi para seniman maupun orang biasa ini merupakan sarana dan wahana mengungkapkan diri. Makanya kalau ada musik, misalnya lagu-lagu itu isinya ada yang berisi tentang kegembiraan, sukacita, ada yang berisi kekecewaan, putus asa, kesedihan, putus cinta dan lain sebagainya, atau juga ada yang berisi tentang pemikiran, gagasan, impian, harapan, cita-cita, atau semangat yang menggelora. Itu isi lagu dari itulah lagu bukan hanya sebagai sesuatu yang dinyanyikan dari vokal saja, tapi adalah merupakan ungkapan isi batin. Jadi seorang seniman ketika dia mengarang lagu, dia mengikuti isi batinnya, dan isi batin itu adalah sarana untuk pengungkapan diri. Begitu halusnya rasanya ya, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Itulah materi kita pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan tentang menyanyikan lagu-lagu daerah. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Kemudian untuk tugas, lihat itu ada tugas mandiri. Nah, kamu diberikan tugas untuk mengisi tabel, ya. Ada jenis musik dari daerah mana, untuk upacara adat apa, fungsi musiknya apa. Silahkan dikerjakan, ambil contohnya, kemudian uraikan di tabel itu. Ya, selamat mengerjakan, salam sehat, tetap semangat, sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.